As-saburu sabar bermasabar rengse sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ala tabi'in wa man tabi'um bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ikhwani al-kiram, dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita mengisi perut kita, Anil Miqdam ibni Ma'di Karibah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma mala'a adamiyun wi'aan syarran min batnin. Tidaklah anak adami, seseorang adami, manusia, memenuhi suatu wadah tempat yang lebih jahat dari perut. Bihasbibni adamah, cukup bagi anak Adam, bagi seseorang, akalatun, beberapa suapan, yuqimna sulbahu, untuk menegakkan tulang sulbinya. Fa in kana la mahalata, kalaupun dia harus mengisi perutnya, maksudnya mengisi wadahnya tadi itu, fathuluthun li ta'amihi, maka sepertiga untuk makanan, wa thuluthun li syarabihi, dan sepertiga untuk minuman, wa thuluthun li nafasihi, dan sepertiga untuk nafas. Hadis riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan An-Nasa'i. Hadis ini di dalam kitab Usudul Ghabah fi Ma'rifatis Sahabah disebutkan, karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada sababul wurud. Sababul wurud disebutkan dalam kitab itu, dan sababul wurud tersebut diriwayatkan oleh Abul Qasim Al-Baghawi. Abul Qasim ini muridnya, salah satu dari murid Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Hidup pada abad ke-9, lahir 830, wafat 929. Dia punya kitab Mu'jam Al-Baghawi ini. Dia menyebutkan hadisnya dengan sanadnya dari seorang sahabat yang bernama Abdurrahman Ibnul Muraqqa. Nah, dan sahabat ini dalam riwayat dan ensiklopedia disebutkan bahwasanya beliau ini, Abdurrahman bin Muraqqa ini, wafat di perang setelah perang Khaybar, menyaksikan perang Khaybar, jadi mengikuti perang Khaybar. Ini Abdurrahman bin Muraqqa. Dia bercerita, fataha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah membuka Khaybar, kota Khaybar, maksudnya mendapat kemenangan dalam perang Khaybar. Wahiyya mukhdarratun minal fawakih, dan Khaybar itu hijau royo-royo dengan buah-buahan. Fawaqa'an nasu al-fakihata, dalam riwayat disebut fa'akalan nasu al-fakihah, orang-orang pada itu, para sahabat, makan buah-buahan. Famawathathumul humma fa'asabathumul humma, hanya mereka kena demam. Fasyaqau ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lapor sahabat ke Rasulullah bahwa beberapa sahabat kena demam setelah makan buah-buahan itu. Faqala alaihi salatu wassalam, innamal humma raidul maut, sesungguhnya demam itu adalah yang menggiring kepada kematian. Raid, rada yarud. Wasijrullahi fil ardi, dan demam itu adalah penjara Allah di atas bumi. Wahiyya qit'atun minan nar, dan demam itu sepotong dari api neraka, atau dari api, maksudnya api neraka di sini. Fa idza akhadatkum,
kalau kalian kena humma, demam, fabarridul ma'a fisyinan, maka dinginkanlah air. Asyinan jamak dari shinnun, shin yaitu apa? Tempat yang terbuat dari kulit binatang. Nah, untuk tempat air itu shin. Nah, suruh dinginkan di sana. Nah, fasubbuha alaikum, kemudian itu tuangkan, siramkan kepada kalian. Maksudnya yang kena penyakit demam tersebut. Bainas sholataini, di antara dua salat, yakni al-maghrib wal isya, salat maghrib, antara salat maghrib dan salat isya. Jadi seperti sekarang ini. Bisa dipraktekkan lah, kita bisa praktekkan. Tidak usah khawatir, takut apa panas, tidak usah khawatir, bisa dipraktekkan. Fafa'alu dzalik, kemudian para sahabat melakukan hal tersebut sesuai perintah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Fadhahabat anhum, maka demam itu hilang dari mereka. Faqala alaihi salatu wassalam, lam yakhluqillahu wi'aan. Nah, ini hadisnya tadi itu. Dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Abdurrahman ibnu Muraqqam, bunyinya lam yakhluqillahu wi'aan. Allah tidak menciptakan wadah atau tempat idza muli'ah, di mana tempat tersebut kalau dipenuhi, diisi, syarron min batnin, lebih jelek, lebih jahat daripada perut. Sampai penuh maksudnya. Fa in kana la budda, kalau harus mengisi perut, terpaksa harus mengisi perut, faj'alu thulusan lit-ta'am, maka jadikanlah sepertiga untuk makanan, wa thulusan lisyarab, dan sepertiga untuk minuman, wa thulusan lirrih, dan sepertiga berupa angin atau an-nafas. Dalam riwayat Imam Ahmad tadi itu. Al-Imam Ibnu Rajab menukil beberapa athar itu yang paling makna daripada asar, walaupun juga bimakna al-hadis, tapi yang paling populer itu asar itu adalah qaulu at-tabi'in, beberapa ucapan tabi'in itu asar. Kalau qaulu sahabah itu hadis mauquf namanya. Asar. Di antaranya beliau menukil, diriwayatkan dari Ibnu Masawayhi at-Tabib, pernah berkata, saya lihat di ensiklopedi, Ibnu Masawayhi ini punya kunyah namanya Abu Zakaria. Nama dia sendiri yaitu Yuhanna Ibnu Masawayhi. Ternyata beliau ini seorang Kristen yang hidup di abad ke-8 Hijriah. Beliau ada di Irak, dari Kufah, Ibnu Masawayhi itu. Ketika membaca hadis ini dalam kitab Abi Khaythamah, ini juga seorang tabi'in, Abi Khaythamah ini qala, jadi Abu Khaythamah di atas dia sebelum dokter yang bernama Ibnu Masawayhi itu. Lau ista'malan nasu hadhil kalimat, kalau seandainya manusia mempraktekkan kalimat-kalimat ini, maksudnya apa yang di hadis Rasulullah tadi itu, bagaimana kita mengisi perut kita, salimu minal amradi wal asqam, niscaya mereka akan selamat dari segala macam penyakit. Wala ta'attalat al-maristanat. Al-maristan ini dulatun dakhilah, bukan bahasa Arab. Al-maristan, beristana ajami. Nah, itu artinya rumah sakit. Niscaya kalau dipraktekkan hadis ini oleh manusia, kata Ibnu Masawayhi, maka akan kosong, tidak ada orang-orang masuk rumah sakit. Wadakakinus soyadilah, begitu juga apotek waktu itu tidak akan laku. Banyak orang tidak beli obat kalau mempraktekkan hadis ini. Ini orang Nasrani yang berkata, nih orang Masihi. Nah, terus Ibnu Rajab berkata, wa innama qala hada. Nah, Ibnu Masawayhi yang dokter itu, sang dokter itu berkata demikian, kata Ibnu Rajab, li'anna asla kulli da'in at-tukhamuh, karena asal muasal pangkal dari semua penyakit adalah penyakit yang berkenaan dengan penyakit pencernaan. Itu tukhmah, jamak daripada tukhmah. Tukhmatun, tukhmatani, tukham, penyakit yang berkenaan dengan pencernaan. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, Al-Hasan Al-Basri ini seorang tabi'in. Al-Hasan Al-Basri seorang tabi'in, dan banyak itu meriwayatkan hadis juga, berkata, ya bna Adam, kul fi sulusi batnik, makanlah sepertiga dari perutmu, washrab fi thuluthihi, dan minumlah diisi sepertiga dari perutmu, wada thulutha batnik,
ya tanaffas litatafakkar, dan biarkan sepertiga, jangan diisi minuman, jangan diisi makanan, biarkan kosong, litatafakkar, agar kamu bisa berfikir. Kemudian Al-Imam Ibnu Rajab juga menukil ungkapan dari Abu Sulaiman Ad-Darani. Nah, beliau hidup di abad ketiga, juga dari Kufah, dari Damaskus, Syria sekarang, ibu kota Syria. Dari ulama di abad ketiga Hijriah, berkata Abu Sulaiman Ad-Darani, "Idza aradta hajatan min hawaijid dunya wal akhirah," kalau kamu menginginkan hajat, punya keinginan sesuatu hajat berkenaan dengan dunia, mau mencari apa, mencari kasab, cari apa, mau kerja atau apa, wal akhirah, dan berkenaan dengan akhirat, fala ta'kul hatta taqdiha, janganlah kamu makan sebelum kamu mendapatkannya. Maksudnya jangan banyak-banyak makan di sini. Fa innal akla yughayyirul aqla, fa innal akla yughayyirul aqla, karena makan itu akan merubah pikiran. Kemudian Al-Imam Malik Ibnu Dinar, ini juga dari ulama Kufah. Kufah itu di Irak. Nah, berdempatan dengan Basrah Kufah ada di Irak. Nah, beliau ini dari abad, seorang muslim ya, tabi'in dari hidup di abad ke-7, pertengahan ke-7 Hijriah. Berkata Malik Ibnu Dinar, "Ma yanbaghi lil mu'min an yakuna batnuhu akbar hammi." Tidak pantas bagi seorang mukmin, perhatian utama dari dia itu, yang dipikirkan pertama dan utama dipikirannya adalah perutnya. Wa an takuna syahwatuhu hiyal ghalibah, dan tidak pantas bagi seorang mukmin kalau syahwatnya itu yang menjadi menguasai dirinya, al ghalibah alaihi. Kemudian juga ada ungkapan dari Al Hasan Al Basri yang tadi saya katakan, dia tabi'in. Nah, beliau itu lahir tahun 21 Hijriah, dan beliau berumur panjang sampai 110 Hijriah, sampai 90 tahun usia beliau itu. Nah, dan hidup di Basrah juga, nah, di Irak sekarang. Beliau berkata, "Kanat baliyata abikum Adam alaihi salam aklatun." Aklatun ini ismu kanat, baliyata khobar. Nah, adalah makanan yang menyebab menjadi bala cobaan bagi bapak kalian Adam alaihissalam. Wa hiya baliyatukum ila yaumil qiyamah, dan urusan makan ini adalah menjadi cobaan, bala bagi kalian sampai hari kiamat. Nih kata Al Hasan Al Basri. Kemudian yang pernah saya sampaikan, yang pekan kemarin saya sampaikan, Al-Imam Ibnu Rajab menukil ungkapan dari Thabit Al-Bunani. Thabit Al-Bunani hidup di abad ke-7, juga dari Basrah. Jadi ternyata Irak, Syria ini banyak ulama-ulama dari sana. Sampai sekarang pun ulama-ulama yang hebat-hebat dari Syria, dari Irak itu banyak. Dia dalam ensiklopedia disebut juga tabi'in. Jadi tabi'in tingkat rendah, abad ke-7 Hijriah. Berkata dia, "Balaghana anna iblisa," sampai cerita kepada kami, "Dhahara li Yahya ibn Zakaria." Iblis pernah menampakkan diri kepada Yahya ibn Zakaria alaihi wassalam. Fara'a alaihi ma'aliqah min. Ternyata iblis itu membawa cantolan-cantolan macam-macam banyak di tangannya. Nah, faqala lahu Yahya, berkata Nabi Yahya kepada iblis, "Ya iblisu, ma hadhil ma'aliqul li ara alaika." Wahai iblis, apa itu cantolan-cantolan tu untuk nyantol tu? Nah, kayak alaqah gitu yang kayak itu apa yang ada di tanganmu? Qala hadhihi syahawatul lati usibu min bani Adam. Ini adalah segala macam syahwat yang akan aku timpakan kepada manusia, Bani Adam. Qala fahalli fiha syai'un, apakah saya punya bagian dari sekian cantolan-cantolan itu? Nah, qala rubbama syabita, mungkin saja kamu itu kenyang. Fasaqqalnaka anis sholati, kalau kamu kenyang. Nah, jadi di antara sekian yang dibawa itu, yang mencantol itu apa? Saqqalnaka, kami akan menjadikan kamu sholat, berat kamu mengerjakan sholat. Wa anid dzikri,
dan kamu akan berat zikir kepada Allah. Qala, berkata Nabi Yahya Ibnu Zakaria lagi, fahal ghairu hadha, masih ada yang lain enggak? Itu kan berkenan dengan beliau kan. Nah, hanya urusan itu jawaban dari iblis, urusan makan, jangan kenyang. Kalau kamu kenyang, kamu kena. Nah, qala la, tidak ada lagi, kata iblis. Qala lillahi alayya an la amla'a batni min ta'amin abadan. Demi Allah. Jadi setelah mendengar ucapan iblis, dia demi Allah, nah, saya tidak akan memenuhi perut saya dengan makanan sama seterusnya, sama sekali tidak akan memenuhi makanan. Qala, berkata perawi, faqala iblis, berkata iblis kepada Yahya, lillahi alayya, demi Allah, sungguh saya an la ansah, tidak akan memberi nasihat musliman abadan, seorang muslim sama sekali. Kapok dia memberi nasihat. Nanti kalau diberi nasihat gini, tapi kita ngambil pelajaran apa di sini? Ya sudah, kita jangan terlalu urusan perut ini jangan di nomor satukan. Nomor sekian jauh urusan perut ini, biar kita bisa ibadah kepada Allah. Itu makanya hadisnya tadi, akalatun yuqimna sulbahu, suapan, beberapa suapan yang menegakkan tulang sulbi, maknanya untuk beribadah kepada Allah. Nah, kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i, ini Al-Imam Imamuna Asy-Syafi'i, beliau ini juga dari tabi'in, tapi 204 Hijriah beliau wafat kan, hidup abad kedua dan penghujung abad pertama dari Hijriah beliau hidup. Qala al-Imam Asy-Syafi'i, ma syami'tu mundu 16 sanatan illa shib'atan ittarahtuha. Sejak 16 tahun saya tidak pernah kenyang sama sekali, kecuali satu kali saya pernah merasa kenyang, kemudian aku tinggalkan itu, saya tinggalkan. Ittarahtuha, apa kata beliau? Li'anna syiba'ah yusqilul badan, karena sesuatu yang perut kalau terlalu kenyang itu adalah akan memberatkan badan. Wa yuzilul fitnah, menghilangkan kecerdasan. Wa yajlibun naum, dan akan mengajak atau menarik kepada tidur. Dia akan banyak tidur terus kalau makan. Wa yud'ifu sahibahu anil ibadah, dan melemahkan orang yang banyak makan itu untuk beribadah kepada Allah. Kemudian Al-Imam Ibnu Rajab menukil beberapa hadis, di antaranya hadis sahih riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al mu'minu ya'kulu fi mi'an wahidin, seorang mukmin itu kata Rasulullah makan dari satu usus, wal kafiru ya'kulu fi sab'ati am'ain, dan orang kafir itu makan dari 7 usus atau dengan 7 usus atau dalam 7 usus. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kata Ibnu Rajab, wal muradu, maksud daripada hadis ini kata Ibnu Rajab, annal mu'min ya'kulu bi adabis syar'i, seorang mukmin itu makannya itu sesuai dengan tata cara syariat. Tata cara syariat mulai dari berdoa, nah, sampai bagaimana dia harus makan. Nah, seperti tadi diterangkan dalam hadis itu, gini cara makan. Itu seorang muslim, makna seorang mukmin. Fa ya'kulu fi mi'an wahidin, dan itu kata Rasulullah digambarkan makan dengan satu usus. Berkata Ibnu Rajab, wal kafiru ya'kulu bi muqtadus syahwah wasyarahi wan nahab fa ya'kulu fi sab'ati ama'in. Adapun orang kafir itu makan itu sesuka syahwat mereka, terus tergantung ketamaan mereka, tergantung kerakusan mereka, maka digambarkan oleh Rasulullah fa ya'kulu fi sab'ati am'ain, jadi mereka itu makan dengan 7 usus atau dari 7 usus atau dalam 7 usus. Kemudian Al-Imam Ibnu Rajab juga menukil hadis riwayat Bukhari Muslim juga dari istri salah seorang istri Rasulullah, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, qalat ma syabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mundu qadimal madinatah, tidak pernah keluarga Muhammad alaihi salatu wasallam, kata Sayyidah Aisyah, mulai tiba ke Madinah, dari hijrah datang ke Madinah, tidak pernah kenyang min khubzi birrin, dari roti yang terbuat dari gandum. Jadi yang dimakan apa?
Kalau tidak ada roti, tidak ada gandum yang dimakan hanya minal aswadain. Itu juga riwayat Sayyidah Aisyah dalam hadis sahih, minal aswadain. Pernah 3 bulan berturut-turut tidak ada asap di rumah Rasulullah. Jadi tidak ada api yang dibakar, tidak ada al-hatab, kayu bakar yang dibakar, berarti tidak ada asap. 3 bulan berturut, 3 kali hilal sampai 3 bulan. Ditanyakan oleh sahabat Siti Aisyah, terus apa? Ma tu'amukum? Qala al-aswadani, yaitu 2 yang hitam, yaitu at-tamr wal ma. At-tamr wal ma. Jadi apa namanya, kurma dan air, itu disebut al-aswadani. Al-aswadani at-taghlib istilahnya dalam bahasa Arab, at-taghlib al-aswadani. Kalau al-asfarani itu emas dan perak. Nah, kalau al-qamarani itu bulan dan matahari. Jadi yang menang al-qamar, bukan asy-syamsani, al-qamarani. Sama dengan al-abawani, itu at-taghlib juga, bapak dan ibu. Yang menang bapak al-abawani, bukan al-ummani. Bukan al-ummani, itu at-taghlib. Baik, apa terus kata Siti Aisyah? Salasa layalin, tidak pernah kenyang. Mulai hijrah Rasulullah ke Madinah tidak pernah kenyang dari makan roti yang terbuat dari gandum. Salasa layalin tibaan, berturut-turut tidak pernah. La'alla, itu pun kalau ada. Nah, hatta qubidah, sampai Rasulullah wafat. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kemudian Al-Imam Ibn Rajab juga menukil satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ta'amin sukhnin fakala. Rasulullah suatu ketika, kata Abu Hurairah, didatangkan kepada beliau, dibawa kepada beliau makanan yang masih hangat, sukhnin fakala, kemudian makan makanan tersebut yang masih hangat tersebut. Falamma faraghah, setelah selesai makan, Rasulullah qala, berkata, alhamdulillah ma dakhala batni ta'amun sukhnun mundu kada wa kada. Alhamdulillah, tidak masuk ke dalam perutku makanan yang hangat mulai sekian. Jadi sudah sejak berapa hari yang lalu bisa mundu kada wa kada, atau mungkin sejak berapa minggu yang, wallahu alam. Mundu kada wa kada, sejak sekian. Allahu alam makna daripada mundu kada, apa berapa hari, apa berapa minggu, Allahu alam. Kemudian Al-Imam di antara akhir syarah beliau, Al-Imam Ibnu Rajab menukil salah satu ayat dari surat Maryam tentang hal itu semuanya. Beliau berkata, Allah dalam Al-Quran itu mencela orang-orang yang hanya urusannya itu hanya syahwat saja. Nah, dan dalam firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Maka datang setelah mereka khalfun, pengganti yang jahat, yang jelek, adha'us salata, yang menyia-nyiakan salat, wattaba'us syahawat. Ini dalilnya di sini, istilahnya wattaba'us syahawat, yang hanya mengikuti syahwat nafsu, syahwat makan, syahwat perut, syahwat kemaluan, dan segala macam syahwat. Fasawfa yalqawna ghayya, maka kelak mereka akan menemukan ad-dhalal, kesesatan. Ini firman Allah mim ba'dihim di sini, setelah mereka, yakni para nabi. Saya nukilkan satu ayat sebelumnya, di ayat 58 surat Maryam. Allah berfirman, ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina min dzurriyyati adama wa mimman hamalna ma'a nuhin wa min dzurriyyati ibrahim wa israila wa mimman hadaina wajtabaina idza tutla 'alaihim ayatur rahmani kharru sujadan wa bukiya. Ini sunnah apa, sujud tilawah. Ayat ini, ayat 58 surat Maryam. Mereka itulah yang diberi nikmat oleh Allah, minan nabiyina, dari para nabi, min dzurriyyati Adam, dari keturunan Adam, wa mimman hamalna ma'a Nuh, dan orang-orang yang kami bawa bersama Nuh, wa min dzurriyyati Ibrahim, dan dari keturunan Ibrahim, wa Israil,
dan dari keturunan Israel itu Yakub. Nah, kemudian wa mimman hadaina, dan dari orang-orang yang kami beri hidayat, wajtabaina, dan orang-orang yang kami pilih, idza tutla alaihim ayatul rahman, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah yang Maha Pengasih, kharru sujjadan, mereka tersungkur bersujud, wa bukiya, dan menangis. Nah, sekedar untuk dimaklumi, nah, ayat yang sebelum ini yang nomor 8 surat Maryam itu, kenapa Allah itu kok menyebutkan kok dipisah, min dzurriyyati Adam, kemudian Nabi Nuh terpisah, Ibrahim dipisah, Israel dipisah, Nabi Yakub dipisah. Nah, di sana ada keterangan dalam tafsir Ibnu Katsir, nah, karena Adam itu punya anak Idris. Nah, dari Nuh sendiri, terus keturunannya itu diantaranya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya keturunan Nabi Ismail dari salah seorang istrinya, Hajar. Kemudian dari istri yang lain, Sarah, punya anak Ishak dan Yakub. Maka disebut khusus Nabi Ibrahim. Nah, yang dari Ismail, Nabi kita Nabi Muhammad alaihissalam. Dari Nuh turunlah Nabi Ibrahim. Dan Israel sendiri, nah, Israel di sini di antara keturunan beliau itu adalah Musa, Harun, Zakaria, Yahya, Isa. Itu dari Israel, yaitu Yakub ibnu Ishak alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ishak, Nabi Ishak punya anak Nabi Yakub. Lah dari Nabi Yakub inilah, nah, yang disebut bisa gitu, yang disebut dengan Israel. Nah, jadi Banu Israel yang jumlah anaknya Nabi Yakub itu 12. Nah, betul Banu Israel. Isna asyarah. Nah, isna asyarah nafaran min abna'i Yakub. 12 anak. Nah. Kemudian yang dari Nabi Ismail itulah, terus yang ada cerita bagaimana Nabi Ismail, Nabi Ibrahim ketika mau menyembelih Nabi Ismail. Nah, yang bercerita itu kan, inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aitum li sajidin. Aku bermimpi 11 ada bintang, nah, kemudian ada matahari, ada bulan, aku melihat ra'aituhum li sajidin. Nah, itulah dalam mimpi Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf. Nah, itu kan jumlah saudaranya itu kan 12. Nah, itu dari berapa? Dari 4 orang istri. 4 orang istri, ya, nah, Masya Allah. Ada lengkap dengan nama-namanya itu. Di antaranya saya bacakan nama-namanya itu. Yang paling disenangi oleh Nabi Yakub adalah siapa itu? Yusuf dan Bunyamin. Yusuf dan Bunyamin itu. Nah, paling disenangi itu dua saudara itu. Anak yang lain saudaranya di antaranya ada punya Robin, Yahuda, Lawai, Sham'un, kemudian ada Yulun ada Yulun, ada Yasakir, ada Dina. Nah, ini ibunya namanya Lia bintu Laban, bukan Laban. Ini yang punya anak 9 orang ini. Nah, kemudian nikah lagi dengan seorang wanita saudara daripada Lia ini ponakannya, ponakan sepupunya dinikahi oleh Nabi Yakub. Namanya siapa? Rohil. Nah, Rohil ibnu Laban, saudaranya. Nah, dinikahi lagi. Nah, dan punya anak-anak yang lain itu dengan jumlah 12 orang. Nah, ya itulah ya ikhwani makna daripada ayat yang saya baca tadi itu. Setelah mereka para nabi, para anbiya, para solihin yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattabu'us syahawat fasawfa yalqawna wayya. Lagi-lagi yang ditegaskan di sini masalah salat. Makanya perbedaan antara seseorang yang pembatas antara seorang mukmin dan orang kafir adalah as-salat. Tarkus salat. Jadi al-ahdul lana alladhi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kita dengan orang kafir adalah salat. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia telah kafir. Nauzubillahi min dzalik.
Demikian kajian kita malam hari ini. Terima kasih dan mohon maaf. Mari kita akhiri liqa ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-saburu sabar bermasa berengsesa